Kayak sambil direkam. Iya. Bapaknya nggak tahu. Nah, gimana? Di atas Al-Quran harus mencoblos nomor 23. Itu nama kasusnya, Pak. Terus? Di sini yang sukses calon legislatif Dewan Perwakilan daerah atau DPRD Kabupaten Sewu diterima yakni Kecamatan Pagelaran Banyumas dan Pagelaran Taurat yang bernama Rahayu nomor 23 dari Partai PAN. Itu yang namanya, Pak. Nama itunya, calegnya. Di sini akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setelah diduga terlibat praktik minta warga bersumpah di atas Al-Quran harus mencoblos di Rahayu diajak politik. Melalui tim suksesnya, salah satu caleg DPRD Sewu dari 5 tersebut diduga melakukan penyumpahan di atas Al-Quran harus mencoblos nomor 3 partai PAN tersebut. Iya. Pak. Kasusnya. Ya. Terus? Jadi pendapat Bapak tentang hal itu gimana, Pak? Yang disumpah mau? Yang disumpah mau aja sih, Pak, itu. Itu Pak kayak gimana, bentar, Pak? Mau harus. Mengakuiran dengan tindakan tersebut kayak agak kesel gitu, Pak. Kayak terima gitu, Pak. Mau nggak mau gitu, Pak? Kayak mau nggak mau tapi tetap harus mengakui. Itu warga apa kader? Warganya, Pak. Warga. Ya, Jumlahnya berapa orang? warganya. Namanya warga itu banyak. Kalau pribadi nggak bukan warga itu, namanya pribadi. Nah, itu dalam ilmu bahasa loh ya. Namanya warga itu banyak. Satu desa itu warga, satu dusun itu warga. Kayaknya buat semuanya, Pak. Kayak timnya aja, kayak cuma beberapa orang aja yang mau disumpahin itu, Pak. Itu yang disumpah itu timnya apa Kayak warganya? warganya, Pak, warganya. Kayak satu desa itu mungkin 20 orang gitu, Pak. 20 orang. Dan itu ada di 3 desa ya? Iya. Di Pagelaran Utara, Banyumas, sama Pagelaran Utara, Banyumas, dan Pagelaran aja. Ini tanggapan Bapak berdasarkan Enggak dulu, ya harus jelas dulu. Yang disumpah itu warga, namanya warga itu kan banyak. Jumlahnya lebih dari, kalau warga itu warga RT itu ada tempat saya itu warga, namanya warga ya, itu lingkungannya lingkungan 3, lingkungan 6, RT-nya ada 4, itu warga. tapi yang melapor ke Bawaslu ini cuma 1 orang, Pak. Nah, Yang udah satu melapor ke orang. Bawaslu. Nah, 1 orang itu berarti kalau dari sisi hukumnya
datanya ya, data itu ada bukti enggak ya, pokoknya apa kalimat yang diucapkan itu kalau mau dari segi hukum perdataan itu harus ada. Ya kalau cuman ngelapor nggak bisa diterima dulu. Kalau di sini kalau satu orang itu harus ada buktinya. Kalau dari sisi hukum perdata loh ya, dari sisi agama ya, kalau dia mau ya nggak apa-apa kalau di agama. Iya, karena Bawaslu nggak bisa langsung bertindak kalau belum ada bukti gitu loh. Pihak kepolisian juga sama, kepolisian juga harus ada bukti minimal 1, 2, 3 orang, minimal 4 orang, ditambah bukti yang lain sama dengan nyusun skripsi. Saya nyadur ini, pendapat ini, buktinya judulnya ini, terus kutipannya ini, halaman sekian, sama dengan itu sebenarnya. Menurut saya ya itu kan solusinya ya tentang Bawaslu, karena bukti yang ditarik untuk menahan seseorang itu semua bukti apapun. Terus kalau berdasarkan Pancasila yaitu hubungannya dengan perdata tadi, hukum undang-undang. Apa nama masih tahu apa sih wawancara? Nggak apa. Yang belum sih kamu, aku lagi bucin nggak boleh. Boleh itu kan ya. Ya. Ke depannya kalau masih ada kasus kayak gitu lagi Pak, ke depannya dampaknya kayak mana Pak? Dampaknya ya sepertinya kalau belum terbukti belum ada dampaknya. Kalau belum terbukti loh ya, belum ada dampaknya karena masyarakat karena itu sudah terjadi ya tidak bisa dicegah. Ini sudah. Kalau mau dicegah ke depan itu strategi seorang aparat itu harus mengikuti. Nah kalau sekarang gerakan Prabowo itu kan persiapkan semua intel dari kepolisian, dari tentara. Kalau ketahuan segera ditindak. Saya nggak bisa mengungkap polisi yang lama. Terus gimana? Oh no, maksudnya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya mengganggu waktunya, Pak. Ya, Saya perwakilan dari mahasiswa UMPRI ingin mewawancarai Bapak terkait tentang agama dan Pancasila. ya. Nah, sebelumnya Bapak tahu tidak tentang adanya caleg yang melakukan sumpah kepada warganya menggunakan Al-Quran untuk mencoblos dirinya? Belum tahu Mbak. Terus gimana Mbak ceritanya? Nah, jadi gini Pak, di suatu daerah terdapat caleg yang melakukan penyumpahan kepada warganya menggunakan Al-Quran untuk mencoblos dirinya. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait hal tersebut berkaitan tentang Undang-Undang Pancasila serta agama? Menurut saya hal itu sangat tidak baik secara undang-undang dan Pancasila, apalagi secara agama. Karena pemilihan paslon atau pemilihan salah satu calon kepala daerah itu berdasarkan hati nurani, bukan pemaksaan. Kalau harus seperti itu sudah termasuknya dengan pemaksaan atau secara stimulus, karena mungkin ada hal yang terpaksa di hati para warga tersebut. Baik, terima kasih Pak. Lalu dampaknya bila ada hal tersebut di desa ini seperti apa? Ya, dampaknya menurut saya adanya suatu pemaksaan yang mau tidak mau dia harus memilih salah satu paslon tersebut, karena mungkin sudah diberikan apa dan apa yang sehingganya dengan terpaksanya ya harus memilih dengan hal tersebut. Mungkin secara agama juga itu dilarang, karena itu suatu hal yang sifatnya pemaksaan. Lalu solusi apa sih Pak agar bisa dihindari oleh warga tersebut? Solusinya ya harus kita sadar bahwasanya kita ada undang-undang, ada hukum di situ. Mungkin untuk salah satu warga harus melapor kepada aparat setempat untuk membubarkan acara-acara tersebut yang berkaitan dengan pemaksaan pada warganya. Baik Pak, mungkin hanya itu saja wawancara dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.